Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiyah. Harta yang ada pada kita sesungguhnya bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada kita agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia. Islam juga mengajarkan kepada kita untuk bersikap jujur, disiplin, dapat dipercaya, saling menolong dan menghormati terhadap sesama. Saling tolong-menolong menjadi salah satu kunci utama terbangunnya kasih sayang, perdamaian, dan peningkatan kesejahteraan hidup di muka bumi ini. Ada orang kaya dan juga ada orang miskin, itu merupakan sunatullah. Ada yang menolong dan ada yang ditolong sudah menjadi bagian dari dinamika kehidupan. Kepedulian orang kaya atau mampu secara finansial terhadap orang miskin menjadi sebuah keniscayaan dalam menjalankan dan mematuhi syariat Islam. Sikap penolong dalam upaya meringankan beban orang lain menjadi sebuah kewajiban bagi yang mampu selaras dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana ketentuan hutang piutang menurut Islam? Marilah kita kaji bersama, semoga mendapat ilmu yang manfaat barokah. Allahumma amin. Hutang piutang atau qard atau dain menurut bahasa artinya memutus. Adapun menurut terminologi fikih, akad hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan sesuatu yang diterimanya dalam jumlah yang sama dan dalam jangka waktu yang disepakati. Hukum asal dari hutang piutang adalah mubah atau boleh, namun hukum tersebut bisa berubah sesuai situasi dan kondisi, yaitu A. Hukum orang yang berhutang adalah mubah, sedangkan orang yang memberikan hutang hukumnya sunnah sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. B. Hukum orang yang berhutang menjadi wajib dan hukum orang yang menghutangi juga wajib jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak. Misalnya hutang beras bagi orang yang kelaparan, hutang uang untuk biaya pengobatan dan lain sebagainya. C. Hukum memberi hutang bisa menjadi haram jika terkait dengan hal-hal yang melanggar aturan syariat, misalnya memberi hutang untuk membeli minuman keras, berjudi, dan sebagainya. Dalam hutang piutang dilarang memberikan syarat dalam mengembalikan hutang. Misalnya Fatimah menghutangi Mahmud 100.000 rupiah dalam waktu 3 bulan dan meminta Mahmud untuk mengembalikan hutangnya sebesar 110.000 rupiah. Tambahan ini termasuk riba dan hukumnya haram. Tetapi jika tambahan ini tidak disyaratkan waktu akad dan dilakukan secara sukarela oleh peminjam sebagai bentuk terima kasih, maka hal ini tidak termasuk riba, bahkan dianjurkan. Rukun hutang piutang atau qard ada 4, yaitu 1. Orang yang memberi hutang atau mukrid. Syarat mukrid atau pemberi hutang antara lain ahli tabaru, orang yang berbuat kebaikan, yakni merdeka, balik, berakal sehat, dan rosyid, pandai serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. 2. Orang yang berhutang atau muktarid. Syarat muktarid orang yang berhutang. Orang yang berhutang termasuk kategori orang yang mempunyai ahliyatul muamalah, kelayakan melakukan transaksi, yakni merdeka, balik, dan berakal sehat. 3. Harta yang dihutangkan syaratnya A. Berupa harta yang ada padanannya seperti uang, barang-barang yang ditakar, ditimbang, atau dihitung. B. Harta yang dihutangkan diketahui kadar dan sifatnya. 4. Sifat ijab qabul, ucapan antara dua pihak yang memberi hutang dan orang yang berhutang. Pada dasarnya hutang piutang merupakan akad yang bersifat ta'awun, tolong-menolong. Walaupun demikian, sifat ta'awun itu bisa berujung permusuhan atau perselisihan jika salah satu atau kedua belah pihak yang berakad tidak mengetahui tentang ketentuan akad yang mereka lakukan. Untuk menghindari perselisihan yang tidak diinginkan, maka kedua belah pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Hutang piutang sangat dianjurkan untuk ditulis dan dipersaksikan walaupun tidak wajib. B. Pemberi hutang tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Jika hal ini terjadi, maka termasuk kategori riba dan haram hukumnya. C. Melunasi hutang dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. D. Berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain berhutang dengan tujuan untuk membayarnya, mengembalikannya, maka Allah akan tunaikan untuknya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tidak berhutang kecuali dalam keadaan darurat atau mendesak. F. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan hutang, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak orang yang memberikan hutang. Jangan berdiam diri atau lari dari si pemberi hutang, karena akan memperparah keadaan dan merubah tujuan menghutangkan yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. J. Muqtarid segera melunasi hutangnya.
Tentang tambahan dalam hutang piutang, ada dua macam penambahan pada kode hutang piutang, yakni A. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma', sepakatan para ulama. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan aku memberi hutang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk memakai sepatumu atau menggunakan motormu, atau manfaat lainnya, karena yang demikian termasuk rekayasa dan menjadi riba. B. Penambahan yang tidak disyaratkan. Ketika seseorang melunasi hutang, kemudian memberi tambahan melebihi hutangnya sebagai wujud balas budi ataupun terima kasih karena sudah ditolong sehingga terbebas dari kesulitan, maka hukumnya boleh. Adapun hikmah hutang piutang, yaitu A. Bagi mukrid orang yang berpiutang antara lain, 1. Menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang berupa kelapangan rezeki. 2. Memupuk sikap peduli dan empati terhadap orang yang membutuhkan. 3. Menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama manusia. 4. Mempererat tali silaturahim dan persaudaraan. 5. Menambah pahala karena sebagai ladang untuk ibadah. B. Bagi muqtarida orang yang berhutang antara lain, 1. Menguji kesabaran dan keimanan. 2. Kesulitan hidup menjadi berkurang. 3. Beban hidup menjadi lebih ringan. 4. Dapat membantu terpenuhi kebutuhan hidupnya. 5. Bisa membuka lapangan usaha dengan modal uang hasil berhutang. Gadai. Pengertian gadai dalam bahasa Arab, gadai disebut rohan. Rohan secara etimologis berarti subut atau tetap dan dawam, terus-menerus. Adapun definisi roh secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Hukum asal rohan, gadai, adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran, ayat 283 yang artinya jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan, board, yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan hadis Nabi yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rukun akad rohan atau gadai itu ada 4, yaitu 1 akidan atau 2 orang yang melakukan akad gadai, yakni rohin yang menggadaikan dan murtahin yang menerima gadai. Syarat 2 pihak yang berakad, yaitu balik, berakal dan arusdu, memiliki kemampuan mengatur dan mampu membedakan antara baik dan buruk. 2 marhun atau barang yang digadaikan. Syaratnya A. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya. B. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. C. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis dan sifatnya karena gadai adalah transaksi atas harta sehingga hal ini disyaratkan. 3. Marhun bih atau hutang. Syarat yang berhubungan dengan marhun bih hutang adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. 4. Sifat ijab dan qabul. Ada beberapa ketentuan umum dalam muamalah rohan atau gadai setelah terjadinya serah terima barang gadai, yakni A. Barang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Dengan demikian, barang yang tidak dapat diperjualbelikan karena tidak ada harganya atau haram untuk diperjualbelikan termasuk tergolong barang yang tidak dapat digadaikan. Hal yang demikian itu dikarenakan tujuan utama disyariatkannya pegadaian tidak dapat dicapai dengan barang yang haram atau tidak dapat diperjualbelikan. B. Barang gadai adalah amanah. Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang. Itu hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya jika pemilik uang khawatir uangnya sulit atau tidak dapat dikembalikan. Jadi, barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Oleh karena itu, jika dia telah membayar hutangnya, maka barang tersebut kembali ke tangannya. C. Barang gadai dipegang pemberi hutang. Barang gadai tersebut berada di tangan murtahin, pemberi hutang, selama masa perjanjian gadai. Adapun hikmah disyariatkan rohan atau gadai di samping dapat memberikan manfaat atas barang yang digadaikan juga dapat memberikan keamanan bagi rohen, orang yang menggadaikan, dan murtahin,
penerima gadai bahwa dananya tidak akan hilang. Karena jika rohin penggadai ingkar janji dalam pembayaran hutang, maka masih ada barang atau aset yang dipegang oleh murtahin. Dari sisi rohin juga dapat memanfaatkan dana dari hutangnya untuk usaha secara maksimal sehingga membantu roda perekonomian menuju kesejahteraan yang lebih baik. Hiwalah secara bahasa artinya pindah. Menurut syara adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil orang yang berhutang kepada muhal alaihi yang menerima hiwalah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda memperlambat pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pada hadis ini Rasulullah memberitahukan kepada orang yang berpiutang, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan menagih kepada orang yang dihiwalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Rukun hiwalah ada 5, yaitu 1. Muhil orang yang berhutang yang mengalihkan hutangnya. 2. Muhal atau mutal orang yang berpiutang. 3. Muhal alaih orang yang menerima hiwalah. 4. Muhabih hutangnya si muhil dan muhal alaih. 5. Sikot ijab qabul. Konsekuensi hiwalah A. Kewajiban muhil kepada mutal untuk membayar hutang dengan sendirinya menjadi terlepas. B. Adanya hak mutal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih. Jenis hiwalah A. Ditinjau dari segi objek akad dibagi menjadi 2 jenis. 1 hiwalah al-haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang. 2 hiwalah ad-dain, yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang. B. Ditinjau dari segi akad dibagi menjadi 2 jenis. 1 hiwalah al-muqayyadah, yaitu pengalihan sebagai ganti pembayaran hutang muhil kepada muhtal. 2 hiwalah al-mutlaqoh, yaitu pengalihan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil kepada muhtal. Di antara hikmah hiwalah 1 jaminan atas harta orang yang memberi hutang kepada orang lain di mana orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya. Bukan berarti harta orang yang berpiutang hilang, namun bisa kembali lagi melalui perantara muhal alaihi yang akan menanggung hutang itu. 2. Membantu kebutuhan orang lain di mana muhil dan muhtal akan terbantu oleh muhal alaih.